Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3, Irfan, Rian, Fajar, Diki dan Putra akan menjelaskan terkait dengan rangkaian running late dengan Atmatika 32 dan tutorialnya. Yang pertama adalah peralatan yang perlu kita siapkan ya. Untuk yang pertama itu USB downloader, kita menggunakan USB ASP. Kemudian selanjutnya adalah minimum system board Atmega 16 atau 32. Kemudian yang ketiga kita menggunakan microcontroller Atmega 32. Kemudian breadboard bentuknya seperti ini, LED dan resistor kita menggunakan 330. Dan selanjutnya adalah power source, itu peralatan yang perlu kita persiapkan. Kemudian selanjutnya software yang digunakan, yang pertama itu USB ASP driver dan Zadig. Untuk linknya sudah tertera di presentasi di minggu ketiga. Kemudian AVR-DUT versi 6.3 juga sudah tersedia linknya. Kemudian Microchip Studio 7. Selanjutnya kita buat rangkaian ya. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan laptop tentunya, kemudian USB ASP, kemudian minimum system beserta Atmega dan rangkaian LED-nya. Kurang lebih yang sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya terkait dengan tutorialnya. Yang pertama adalah kita memprogram codingnya sesuai di minggu ketiga modul presentasi itu. Di halaman 27 sudah ada code programnya, tinggal kita tuangkan di dalam Microchip Studio. Pertama kita memanggil AVR-IO, kemudian kita mendefinisikan frekuensi CPU 11 MHz, kemudian kita panggil library delay. Kemudian masuk ke program utama bentuknya integer, kita inisialisasi register D sebagai FF itu 11111111 sebagai output. Kemudian inisialisasi port D inisial awal mati semuanya. Kemudian selanjutnya adalah pengulangan. Fungsi pengulangan yang pertama, port D dimatikan semuanya. Jadi 8 LED di port D, dari port D0 sampai port D7 itu semuanya dimatikan. Kemudian delay, panggil fungsi delay 500 milisecond. Kemudian selanjutnya kita nyalakan port D0 1, artinya level high 5 volt. Kemudian delay, kemudian selanjutnya kita nyalakan yang port D1, selainnya 0, dan seterusnya. Sehingga kita bisa bayangkan dari program ini bahwa program ini dibuat untuk membuat seperti running LED yang berjalan dari port D0 sampai dengan port D7. Nah, sebelum mendownload atau memasukkan program ini ke microcontroller Atmega 32, sebelumnya kami jelaskan terkait dengan tutorial tahapan-tahapan dalam proses sampai dengan rangkaian LED itu berjalan. Yang pertama adalah kita menginstal USB driver. Kita coba masuk ke device manager. Nah, karena di sini sudah terinstall,
USB sebentar. Nah ini, jadi kita menggunakan USB SP karena ini sudah terinstall ya. Jadi kalau misal teman-teman belum terinstall, nanti silahkan update drivernya, kemudian jangan lupa untuk centang subfoldernya. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan adalah program Zadig. Program Zadig ini kita di list all device kita pilih yang USB SP. Jadi ini banyak ya yang kita masuk di sini ke list USB SP. Kemudian mungkin pertama kali instalasi mungkin WinUSB ya. Ketika WinUSB ini teman-teman mungkin akan muncul error di drivernya. Jadi ketika muncul di sini WinUSB, maka kita scroll sampai libUSB, karena ini sudah libUSB jadi nggak perlu di replace. Jadi dipastikan di sini tuh libUSB. Kemudian setelah itu kita persiapkan untuk AVR-DUT-nya. Kita coba koneksi ya. Ini karena AVR-DUT, saya coba menggunakan CMD. Untuk lokasi AVR-DUT-nya itu di folder ini ya. Kemudian coba kita jalankan AVR-DUT -C. -C itu sebagai identity dari programmernya. Karena kita menggunakan SP, kita tulis USB SP, kemudian -P, kita definisikan microcontroller yang kita gunakan. Kita menggunakan M32. Kita coba. Ya. Di sini berhasil ya pembacaan 100%. Di sini device dibaca M32 ya. M32 apa? Kembali kita cek ya di dokumen AVR-DUT itu, kita cek -P M32 itu. Kenapa saya tulis M32? Karena saya menggunakan Atmega 32. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Atmega 16, maka ditulis M16 ataupun microcontroller lainnya. Jadi harus mengacu ke sini ya. Kemudian -C programmer ID ya. Programmer ID kita menggunakan USB ASP. Seperti itu. Sebenarnya banyak software lainnya yang bisa digunakan. Jadi kita mendefinisikan programmernya, kita menggunakan USB SP. Ini sudah berhasil ya, sudah berhasil dibaca oleh AVR-DUT. Tahap selanjutnya kita konfigurasi di Microchip Studio. Kita masuk ke tools ya, ke external tools. Karena sebelumnya tadi masih kosong ya, karena ini kan saya sudah isi, jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan di sini. Komen ini kita tulis atau kita arahkan ke AVR-DUT. AVR-DUT-nya. Kemudian argumen ini yang akan kita baca ya, atau kita tuliskan, yang akan kita tuliskan. Misal AVR-DUT -C, jadi yang seperti tadi dijelaskan sebelumnya. -C itu terkait dengan programmer ID-nya menggunakan USB SP. Kemudian -P portnya kita menggunakan Atmega 32. Kemudian memori kita ditempatkan di memori flash ya, atau di ROM. Kemudian tipe penulisannya write. Kemudian project ID-nya dan extensionnya .hex. Kalau sudah oke,
Kemudian selanjutnya kita juga bisa menampilkan di sini ya, karena sudah bisa ditambahkan di menu sini untuk USB ASP itu sendiri sesuai di presentasi pertemuan ketiga. Tinggal ikuti aja teman-teman. Nah, kemudian kita coba compile with F7. Oke, kalau tadi teman-teman customize itu sudah berhasil, maka muncul menu di USB ASP ya. Kita klik. Nah, di sini kita menuliskan programnya, targetnya sesuai dengan direktorinya, kemudian program Averdroid-nya. Kita oke. Nah, di sini kita sudah berhasil ya menulis programnya. Saya letakkan ya dari hasil build ini, saya letakkan di sini .hex, maka kemudian Averdroid ini menuliskan .hex ini ke dalam Atmega 32 seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk hasilnya. Kembali lagi presentasi. Untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi port D0 ini yang akan nyala terlebih dahulu, kemudian mati, pindah ke port D1, kemudian lanjut port D2, D3, kemudian D4, kemudian D6. Ini mungkin 3 LED terakhir ini agak redup karena kami menggunakan resistor 1K, karena 330 nya sudah habis, hanya 5 buah, 3 buah sisanya kami menggunakan 1K, resistor 1K. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan rangkaian running lab dari kami beserta dengan tutorialnya. Kurang lebih mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.